Pria ini pergi bekerja dengan mobil yang dibelikan oleh sang istri. Namun bukannya bekerja, ia justru menghabiskan waktunya untuk berjudi. Istrinya adalah seorang wanita sederhana yang bernama Smita. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah tua dengan tanah yang sangat luas, peninggalan mendiang ayahnya. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan satu-satunya warisan berharga yang ia miliki. Smita dikenal sebagai wanita penyayang yang gemar berkebun. Di halaman belakang rumahnya, ia menanam dan merawat berbagai jenis tanaman dengan penuh perhatian, seolah tanaman-tanaman itu adalah bagian dari hidupnya sendiri. Tetangganya bernama Mali, sahabat dekat mendiang ayah Smita. Sebelum meninggal, ayah Smita pernah berpesan kepada Mali untuk selalu menjaga dan mengawasi putrinya. Mali pun menepati janji itu. Ia juga menyukai kegiatan berkebun dan sering membantu merapikan tanaman di sekitar rumah Smita. Namun, kehidupan Smita tidak seindah kebunnya. Ia memiliki seorang suami bernama Pankaj, pria yang ia nikahi semata karena ketampanannya. Di balik penampilannya, Pankaj adalah seorang penjudi. Ia gemar menghamburkan uang, bahkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Suatu pagi, Pankaj berpamitan pergi bekerja menggunakan mobil yang sebenarnya dibeli dari uang Smita. Begitu Pankaj pergi, Smita melanjutkan aktivitasnya di dapur bersama asisten rumah tangganya. Di tengah kesibukan memasak, ponsel Smita berdering. Bibi Smita menelepon dan mengabarkan bahwa putrinya, Shalu, baru saja mendapatkan pekerjaan di desa tempat Smita tinggal. Sang bibi meminta izin agar Shalu bisa menginap sementara di rumah Smita sampai ia menemukan kos-kosan yang layak. Tanpa ragu, Smita menyambut kabar itu dengan senang hati. Ia segera menyiapkan kamar untuk Shalu, berharap kehadiran keponakannya dapat membawa kehangatan baru di rumah tua itu. Sementara itu, di tempat lain, seorang polisi bernama Ratan terlihat sedang mengantre air bersama warga lainnya. Setelah mendapatkan jatahnya, ia pulang dan mandi. Ratan merasa lelah dengan kehidupannya yang pas-pasan. Ia bertekad mengumpulkan lebih banyak uang agar bisa hidup mandiri di sebuah apartemen, tanpa harus mengantri air setiap hari. Setelah bersiap, Ratan berangkat bekerja. Ia mendatangi sebuah bar milik pengusaha licik bernama Gajendra. Saat memarkirkan motornya, Ratan secara ceroboh menabrak pembatas tanaman. Kebetulan, Mali sedang merapikan tanaman di sana, dan melihat kejadian itu, Mali yang menyaksikannya jelas tidak menyukai sikap Ratan. Ratan masuk ke dalam bar dan langsung menemui Gajendra. Dengan nada tegas, ia meminta uang keamanan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Meski kesal, Gajendra memilih patuh dan menyerahkan uang tersebut. Setelah menerima uang, Ratan pergi kembali ke kantor polisi. Namun, di dalam hati, Gajendra menyimpan kebencian. Ia muak dengan Ratan yang terus memerasnya. Tak lama kemudian, Pankaj muncul di bar yang sama. Bukannya bekerja, ia justru menghabiskan waktu berjudi. Malangnya, Pankaj kalah besar. Ia tidak mampu membayar karena uangnya sudah habis. Lagi-lagi, ia berutang kepada Gajendra. Karena utang Pankaj semakin menumpuk, Gajendra memanggilnya dan menuntut pelunasan. Dengan wajah penuh kepanikan, Pankaj berjanji akan membayar semua utangnya. Ia mengaku sedang merayu Smita agar mau menjual rumah warisan ayahnya. Mendengar itu, mata Gajendra berbinar. Ia menyarankan agar rumah Smita dijual